Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrah Hasnanafisah dari PGMIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu daur biogeokimia, yaitu tentang siklus karbon dan oksigen. Sebelumnya, saya akan memberi pengertian tentang biogeokimia dan daur karbon dan oksigen. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang termasuk daur biogeokimia antara lain daur fosfor, daur air, daur belerang atau sulfur, daur karbon dan oksigen, dan daur nitrogen. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Daur siklus karbon dan oksigen. Daur siklus karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lain. Secara khusus, siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang melibatkan makhluk hidup atau bio, proses di dalam bumi atau geo, dan reaksi kimia. Proses biogeokimia merupakan proses perubahan senyawa dari satu bentuk ke bentuk lain yang melibatkan interaksi antar makhluk hidup serta adanya proses di dalam bumi. Salah satu contoh daur biokimia adalah daur karbon dan oksigen. Contoh daur karbon dan oksigen ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, karbon dioksida dihasilkan oleh makhluk hidup, hasil pernapasan ataupun proses pembakaran, misalnya gas buang kendaraan bermotor. Selanjutnya, karbon dioksida ini diikat oleh tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini adalah energi dan oksigen. Oksigen ini kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Demikian seterusnya. Ini adalah siklus karbon yang bersifat jangka pendek. Selain menghasilkan oksigen, fotosintesis juga memungkinkan tumbuhan untuk terus berkembang. Tanaman yang berkembang akan menghasilkan buah atau umbi atau daun yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Selanjutnya, makhluk hidup, hewan ataupun tumbuhan suatu saat akan mati. Jasad makhluk hidup ini akan terurai oleh bakteri pengurai. Jasad ini akan tersimpan selama jutaan tahun sehingga membentuk bahan bakar karbon, contohnya batu bara. Yang terakhir, bahan bakar ini kemudian digunakan oleh manusia untuk melakukan kerja dan akan menghasilkan karbon dioksida lagi. Ini adalah salah satu contoh daur karbon jangka panjang. Demikianlah daur karbon ini berlangsung secara terus-menerus. Daur karbon ini adalah daur karbon terpanjang yang berlangsung melewati tahap tumbuhan, hewan, pengurai, karbon dioksida di udara, dan tumbuhan lagi. Proses terjadinya daun karbon dan oksigen ini yaitu ketika hewan atau tumbuhan, bahkan manusia menghirup oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida yang terlepas atau dilepaskan di udara. Sekian penjelasan dari saya tentang daur karbon dan oksigen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.